Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alim Nur Hidayat dengan NIM G002306 dari kelompok SGDB1 atau SGD11. Di video kali ini kita akan membahas mengenai bagian abdomen tubuh kita, baik itu dari lapisan-lapisannya dan juga dari muskulus yang menyusunnya. Langsung saja kita mulai. Yang pertama dari abdomen dulu. Jadi lapisan abdomen kita sendiri itu kita bisa melihatnya dari dua posisi, yang dimana strukturnya itu berbeda. Yang pertama itu dari abdomen bagian anterior atau anterolateral, kemudian ada abdomen bagian superior. Untuk abdomen bagian anterior sendiri, gambaran udah ada di sini. Lapisan pertama di abdomen anterior tuh ada yang namanya kulit. Kulit sendiri itu merupakan sebuah lapisan tipis dan terluar dari tubuh tubuh kita, yang dimana si kulit ini nih bakal melekat di lapisan yang lebih dalamnya. Berarti dalam hal ini, kalau misalnya kita lihat lapisan yang lebih dalam dari kulit tuh ada yang namanya fascia superficialis. Nah, si fascia superficialis ini itu tuh sebagai tempat pelekatan dari kulit itu sendiri. Kemudian kulit itu akan melekat secara longgar di fascia superficialis. Tapi kalau misalnya di bagian umbilikus, si kulit ini dia tuh melekatnya tuh nggak terlalu longgar dan juga pelekatan dari si kulit ini tuh akan membentuk yang namanya jaringan parut. Kalau misalnya di bagian umbilikus itu. Jadi struktur umbilikus itu agak berbeda daripada struktur kulit di sekitarnya. Kemudian kita masuk ke lapisan yang lebih profunda lagi itu ada yang namanya lapisan fascia superficialis. Nah, untuk fascia superficialis sendiri ini dia tuh merupakan lapisan yang umumnya tuh terdiri dari subkutan atau lemak. Cuman untuk strukturnya dia berbeda antara bagian superiornya dan juga bagian inferiornya. Yang pertama kita lihat dulu dari bagian yang superior umbilicus. Nah, untuk fascia superficialis di area superior umbilicus ini dia itu umumnya terdiri dari subkutan dan biasanya itu subkutannya itu konstan atau isinya intinya cuma subkutan doang, nggak ada jaringan-jaringan lainnya. Sementara kalau misalnya si fascia superficialis yang di bagian inferior dari umbilicus itu uh, isinya itu bukan cuma subkutan, tapi bisa juga dari jaringan atau jaringan pingkat lain atau serabut-serabut lain seperti serat kolagen, kemudian juga dari serat elastis dan juga ada dari subkutan juga. Nah, untuk fascia superficialis sendiri ini dia tuh antara pria sama wanita ke arah inferiornya itu berbeda. Yang pertama dari pria dulu. Kalau misalnya pria itu fascia superficialisnya akan menurun ke arah skrotum, kemudian dia itu membentuk seperti sekumpulan otot yang namanya itu fascia dartos. Nah, di fascia darto sendiri ini, bagian subkutan dari fascia superficialisnya tuh akan berkurang atau bahkan hilang. Sementara kalau misalnya di wanita itu, fascia superficialisnya tuh akan membentuk yang namanya itu labium maius pudenda. Di mana labium maius pudenda ini juga tuh masih ada apa namanya subkutan atau jaringan lemak yang berasal dari fascia superficialis sebelumnya. Nah, untuk fascia superficialis ini juga dia tuh terbagi jadi dua jenis, yaitu ada yang namanya fascia camper dan juga yang kedua itu ada yang namanya fascia scarpa. Nah, untuk fascia camper sendiri dia itu terdiri dari jaringan lemak dengan variasi ketebalan yang berbeda di setiap bagian tubuhnya. Lalu umumnya di fascia camper ini apa namanya orang-orang yang memiliki kelebihan berat badan atau obesitas itu terjadi penumpukan lemak di bagian fascia camper. Setelah itu lanjut di fascia scarpa. Kalau fascia scarpa ini merupakan lapisan membran yang tipis dan berisi sedikit lemak atau bahkan terkadang tuh nggak ada lemaknya sama sekali. Oke, lanjut di bagian yang lebih profunda lagi itu ada yang namanya fascia profunda. Untuk fascia profunda sendiri ini merupakan lapisan yang tipis yang akan melapisi muskulus atau otot yang berada di dalamnya. Dia ini berupa jaringan pengikat. Nah, si apa namanya lapisan profunda ini merupakan lanjutan dari lapisan scarpa. Dia tuh berada di sebelah dalam dari lapisan scarpa tadi itu. Kemudian setelah lapisan profunda atau fascia profunda itu ada yang namanya musculus et aponeurosis. Jadi musculus et aponeurosis itu merupakan tempat dari otot-otot yang berada di
di bagian abdomen kita itu sendiri. Untuk muskuli di bagian abdomen kita itu dibagi menjadi dua jenis. Ada jenis flat muscle, kemudian ada yang namanya vertical muscle. Untuk flat muscle sendiri itu dia tuh terdiri dari tiga otot, yaitu tiga otot atau tiga muskulus. Yang pertama itu ada musculus obliquus internus abdominis, kemudian ada musculus obliquus externus abdominis, setelah itu ada musculus transversus abdominalis. Nah, tiga muskulus ini tuh serabut-serabutnya tuh berasal dari bagian posterolateral, kemudian tuh dia akan melewati bagian anterior dari abdomen kita, dan terakhir nanti akan digantikan oleh yang namanya aponeurosis dari muskuli ini, dan berlanjut ke bagian tengah tubuh. Nanti dia tuh akan membentuk yang namanya linea alba. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya tuh ada yang namanya flat muscle. Oke, jadi flat muscle sendiri itu ada dua otot yang menyusunnya. Yang pertama itu ada em, musculus pyramidalis, dan yang kedua itu ada musculus rectus abdominis. Untuk bentuk-bentuknya nanti bisa kita bahas di slide selanjutnya ada. Oke, setelah muskuliat aponeurosis tadi, ada juga struktur selanjutnya yang lebih profunda lagi. Nama struktur itu adalah fascia transversalis. Jadi fascia transversalis itu merupakan kelanjutan dari fascia profunda, di mana fungsinya ini tuh untuk memagari atau membatasi kafum abdomen kita atau rongga perut kita sampai ke pelvis. Fascia ini tuh akan menyatu dengan fascia inferior dari fascia parietal dari pelvis itu sendiri. Kemudian fascia transversalis juga tuh menjadi dasar dari seperempat inferior vagina musculi recti abdominis. Untuk vagina musculi recti juga nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Oke, kemudian setelah fascia transversalis tadi ada lagi yang namanya fascia extraperitonealis. Untuk fascia extraperitonealis sendiri, dia tuh berupa jaringan lemak yang dimana fungsinya itu untuk memisahkan antara fascia transversalis yang ada di sini dengan bagian yang lebih profunda yaitu peritoneum parietalnya yang ada di sini. Nah, dia ini tersusun dari sejumlah lemak. Kemudian fascia ini nih, kalau misalnya ke arah dalam itu akan ke arah dalam atau ke arah depan atau anterior itu akan membentuk yang namanya eh, pre preperitoneal. Sementara kalau ke arah posterior itu akan membentuk yang namanya retroperitoneal. Kemudian bagian selanjutnya tuh ada yang namanya peritoneum parietal. Nah, untuk peritoneum parietal ini ada yang namanya peritoneum. Nah, untuk peritoneum ini tuh merupakan lapisan yang tipis dan licin. Dia tuh tersusun dari membran serosa. Nah, lapisan ini tuh fungsinya untuk melapisi bagian kavitas atau kafum abdomen kita, dan juga membungkus sebagian atau seluruh organ visceral yang ada pada tubuh kita ini. Nah, peritoneum ini dibagi menjadi dua jenis berdasarkan pembungkusannya atau apa yang dia bungkus. Yang pertama itu ada peritoneum parietal, dan yang kedua itu ada yang namanya peritoneum visceral. Oke, untuk peritoneum parietal sendiri dia itu berfungsi untuk melapisi dinding abdomen bagian dalam kita di sini berupa dindingnya. Sementara kalau peritoneum visceral itu dia tuh berfungsi untuk melapisi bagian organ-organ visceral kita atau organ-organ pencernaan yang ada di dalam abdomen kita sendiri itu. Nah, berdasarkan cara pelapisannya lagi, peritoneum visceral itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada yang jenis retroperitoneal dan ada yang jenisnya intraperitoneal. Untuk yang retroperitoneal itu dia itu akan melapisi bagian bagian visceral organ visceral kita cuma di bagian posteriornya doang atau sebagiannya, enggak semua bagian. Sementara kalau misalnya yang peritoneum visceral sementara kalau yang misalnya intraperitoneal, dia tuh akan melapisi semua bagian dari organ visceral kita itu. Jadi dia tuh mengelilingi atau seluruhan dari organ visceral itu akan dilapisi oleh peritoneum ini. Oke, setelah itu untuk abdomen anteriornya sendiri lapisan-lapisannya sudah selesai. Setelah ini kita akan masuk ke lapisan abdomen yang berada di posisi lainnya yaitu abdomen posterior. Oke, untuk abdomen posterior sendiri sebenarnya itu lapisannya mirip sama abdomen anterior, cuman perbedaannya ada sedikit pada fascia profundanya, di mana si abdomen posterior ini nggak ada fascia profunda.
Kemudian yang membedakannya juga dari muskulus penyusunnya. Jadi muskulus penyusun dari abdomen posterior ini lebih banyak daripada abdomen anterior tadi itu. Oke, langsung aja. Yang pertama itu ada kulit, seperti yang udah dijelaskan tadi. Jadi kulit itu merupakan lapisan yang paling luar atau superficialis dari abdomen kita, di mana dia itu akan melekat di bagian yang lebih profunda atau lebih dalam, berupa sini berupa fascia superficialis. Ya, kemudian pelekatan itu secara longgar. Oke, kemudian setelah itu ada yang namanya fascia superficialis. Fascia superficialis ini juga sama, ini terdiri dari jaringan subkutan atau jaringan lemak. Setelah fascia superficialis ini, di fascia superficialis ini ada lagi, bukan, maksudnya setelah fascia superficialis ini ada musculus, atau ada sekumpulan musculus. Kalau misalnya tadi di abdomen anterior kan itu masih ada fascia profunda dulu. Nah, kalau di abdomen posterior itu dia nggak ada fascia profunda, tapi langsung masuk ke area musculus. Untuk musculus ini dia terdiri dari dari 4 lapisan. Untuk lapisan pertama tuh ada yang namanya musculus latissimus dorsi. Kemudian untuk lapisan kedua itu dia tersusun dari empat muskulus, yaitu musculus obliquus externus abdominis, kemudian ada musculus erector spinae, lalu ada musculus longissimus dorsi, dan yang terakhir itu ada musculus obliquus posterior inferior. Oke, lanjut ke lapisan ketiga. Di lapisan ketiganya itu ada yang namanya musculus multifidus. Setelah itu ada musculus interspinal, dan yang terakhir itu ada musculus obliquus internus abdominis. Kemudian untuk lapisan keempatnya itu ada musculus quadratus lumborum. Setelah itu ada musculus iliopsoas, dan yang terakhir itu ada musculus transversus abdominis. Oke, kemudian di lapisan yang lebih dalam lagi itu ada yang namanya fascia extraperitonealis, sama kayak tadi, dia ini berupa jaringan lemak. Kemudian yang terakhir itu ada peritoneum parietal yang membungkus bagian dari cavum abdomen kita atau rongga perut. Oke, untuk struktur dari lapisan abdomen posterior dan anterior udah selesai. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem otot yang terdapat di abdomen kita. Oke, jadi sebelumnya aku mau jelasin dulu kalau misalnya di bagian abdomen kita tuh ada yang namanya linea alba. Nah, linea alba ini merupakan garis berserat tunggal yang dia itu terletak di bagian tengah ini, di bagian tengah dari dinding perut anterior kita. Dia ini dibentuk dari aponeurosis tiga musculus, yaitu dari musculus obliquus externus, kemudian dari musculus obliquus internus, dan juga dari musculus transversus abdominis. Nah, untuk median dari lapisan selubung rectus ini, eh, dia terbentang dari processus sipoideus sampai ke symphysis pubis. Kemudian dia tuh akan melewati yang namanya umbilicus. Oke, kita lihat dulu dari sini. Dari potongan abdomen lateral tuh terlihat tiga muskulus, yaitu ada musculus obliquus internus abdominis, kemudian ada musculus obliquus externus abdominis, sama ada musculus transversus abdominis. Sementara untuk dua muskulus lainnya seperti musculus rectus abdominis dan juga musculus pyramidalis, dia itu nggak bisa terlihat dari potongan lateral. Dia karena posisinya itu berada di anterior atau di bagian depan dari dari itu regio abdomen kita sendiri. Nah, dia bagian di sini ini ada rectus abdominis sama ada pyramidalis. Ayo kita bahas satu-satu dari flat muscle-nya dulu. Untuk flat muscle-nya itu yang pertama ada musculus obliquus externus. Posisinya ada di sini, ada di bagian sinistra dan juga ada yang di bagian dextra. Dexter dan sinister. Nah, ini. Untuk musculus obliquus externus abdominis ini dia tuh bentuk atau arah seratnya tuh seperti arah huruf V. Jadi dia bentuknya gini, ngilang gini, kemudian yang ini juga sama, dia tuh ngilangnya ke arah gini. Oke, next. Setelah itu ada yang namanya musculus obliquus internus abdominis. Nah, dia posisinya ada di sini, obliquus internus abdominis, kalau misalnya nggak dipotong, sama di sini, obliquus internus abdominis. Nih. Nah, untuk musculus obliquus internus abdominis sendiri, ini arah seratnya itu menyilang
ke atas membentuk seperti huruf A. Jadi dia begini. Arah seratnya menyilang membentuk huruf A. Di sini sama transversus abdominis. Setelah itu lanjut di maksudnya musculus obliquus internus tadi. Kemudian lanjut ke musculus transversus abdominis. Oke, ini flat muscle terakhir yang dimana dia tuh bentuk apa namanya, bentuk seratnya itu datar atau flat. Nah, ini ada musculus transversus abdominis. Dia serat-seratnya arahnya datar. Oke, kemudian lanjut di vertical muscle. Untuk vertical muscle-nya sendiri itu, dia tuh terdiri dari dua muskulus, yang dimana dua muskulus itu juga tuh dilapisi oleh sebuah lapisan. Nama dari lapisan itu adalah vagina musculi recti, seperti yang tadi sempat disinggung di slide pertama atau slide awal. Nah, yang pertama di vertical muscle tuh ada yang namanya musculus rectus abdominis, bisa kita lihat di sini. Nah, untuk musculus rectus abdominis sendiri, dia tuh berjalan secara vertikal pada dinding abdomen anterior. Dia berjalan secara vertikal pada dinding abdomen anterior, kemudian jumlahnya itu sepasang, di mana otot ini tuh dipisahkan oleh linea alba. Linea albanya di tengah sini. Ini adalah rectus abdominis yang bagian sinister, kemudian ada rectus abdominis bagian dexternya. Oke, di rectus abdominis sendiri ini dia tuh segmennya dibagi tiga, dibagi menjadi 4 bagian. Kemudian pembagiannya itu dia tuh dibagi oleh yang namanya insertiones tendinae. Nah, bisa dilihat di sini insertiones tendinae, di mana dia ini posisi ketinggiannya ada berbeda-beda. Yang pertama tuh ada yang terletak setinggi processus sipoideus seperti yang ini. Kemudian ada yang terletak setinggi umbilicus. Ini insertion tendina yang setinggi umbilicus ada di sini. Kemudian ada yang posisinya itu di antara dari yang setinggi sipoideus dan juga di setinggi umbilicus. Berarti posisinya itu di tengah sini. Ini contoh dari insertion tendina tadi itu. Nah, ototnya tadi itu kan dibungkus oleh yang namanya vagina musculi recti. Apa sih vagina musculi recti? Jadi vagina musculi recti sendiri itu merupakan sarung yang yang membungkus dari otot itu. Vagina sendiri itu artinya kan sarung. Kemudian musculi recti itu dari nama ototnya yaitu rectus abdominis, musculus rectus abdominis. Jadi si vagina musculi recti itu akan membungkus musculus rectus abdominis ini. Oke, next. Kemudian di bagian sini ada yang namanya musculus pyramidalis. Nah, musculus pyramidalis ini bentuknya triangular, seperti segitiga gitu, dan dia itu sangat kecil. Otot ini tuh nggak selalu ada di setiap manusia, tergantung orangnya. Karena di dunia atau di bumi ini ada 20% manusia yang tidak memiliki musculus pyramidalis ini. Dia nih letaknya di depan rectus abdominis, dan juga nanti akan masuk atau diselubungi oleh vagina musculi recti, sama seperti musculus rectus abdominis itu tadi.